Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini kita lanjutin lagi Jujutsu Kaisen, tepatnya insiden Shibuya bagian ke-8. Sebelum masuk ke pembahasan utama, seperti biasa saya akan rekap dulu mengenai kejadian terakhir di video sebelumnya. Seperti yang kita tahu di video yang sebelumnya, kalau Nobara sudah mulai bertarung dengan Haruta Shigemo. Dan dalam pertarungan itu asisten manajer Nita menjadi sandera. Tapi kemudian Nanami datang dan bergabung dalam pertarungan ini. Bagaimanakah kelanjutan pertarungan orang-orang ini bakal berlangsung? Mari kita masuk saja ke pembahasan utamanya ya sekarang. Amarah Nanami. Cerita dimulai di momen Nanami yang datang untuk bergabung dalam pertarungan Nobara dan Shigemo. Lucunya di sini Nanami tidak langsung mendekati Shigemo. Dia terlihat mondar-mandir dulu untuk memastikan sesuatu. Dia memeriksa apakah ada orang lain lagi selain mereka di sekitaran tempat ini. Shigemo pun mengejek kelakuan Nanami yang mondar-mandir itu, dan dia juga dengan lantang bilang kalau sudah menyandera Nita. Bersamaan dengan hal tersebut, pedangnya diarahkan kembali untuk menebas Nita. Tapi tanpa dia sadari, ternyata Nita sudah menjauh darinya beberapa saat yang lalu saat dirinya teralihkan dengan kedatangan Nanami. Di sini Shigemo melihat Nita merangkak menjauh melewati elevator dalam gedung, dan tanpa dia sadari Nanami sekarang sudah berada tepat di belakangnya. Hal pertama yang dilakukan Nanami setelah menghampiri Shigemo adalah menanyakan di mana dan berapa jumlah mereka. Shigemo sempat mendengarkan pertanyaan tersebut dan secara refleks langsung menebas Nanami sambil bilang kalau dia ini nggak tahu apa-apa. Berikutnya dia berusaha menendang badan Nanami, tapi dia malah terkejut karena merasa yang dia tendang di sini itu seperti sebuah dinding batu. Dia pun juga sadar kalau Nanami bahkan nggak menghindar sama sekali saat ditendang. Belum lagi tebasannya yang sebelumnya juga tidak berhasil melukai tubuh lawannya ini. Nanami pun bertanya sekali lagi dengan pertanyaan yang sama, tapi Shigemo tetap bersikukuh menjawab nggak tahu. Seketika Nanami memukulnya dengan begitu keras. Shigemo sampai terlempar cukup jauh. Nobara terlihat cukup terkejut melihat kejadian ini, dan dia menunjukkan mimik wajah yang cukup lucu. Shigemo yang baru saja dipukul ternyata masih belum tumbang, dan bahkan masih bisa berdiri dengan darah yang keluar dari hidung dan mulutnya. Dia masih bisa bertahan dari serangan Nanami ini karena kemampuan dari teknik kutukannya. Dia pun merasa sudah terpojok sekarang, dan secara refleks segera berusaha melarikan diri. Tapi Nanami sudah memegangi rambutnya dan bertanya sekali lagi dengan pertanyaan yang sama. Dan Shigemo pun masih menjawab dengan jawaban yang sama juga, yaitu nggak tahu. Nanami pun memukulnya lagi dengan begitu keras. Terlihat di sini Shigemo sampai muntah darah begitu banyak. Belum lagi tembok yang menahan tubuh Shigemo pun sampai retak dan sedikit hancur. Secara mengejutkan, dalam keadaan terpojok seperti ini, pedang Shigemo terlihat bergerak sendiri dan berusaha menebas Nanami. Tapi Nobara nggak tinggal diam. Dia menancapkan paku pada gagang pedang berbentuk tangan itu. Jadi sekarang pedang Shigemo menancap di tembok. Shigemo cukup jengkel dengan kelakuan Nobara ini, dan tanpa dia sadari juga Nanami mulai mencekiknya sambil bertanya mengenai apakah dia yang menghabisi para asisten manajer di luar tirai. Shigemo di sini malah langsung bilang minta maaf. Nanami tapi langsung memukulnya dengan begitu keras lagi. Shigemo pun terlempar begitu jauh sampai tak sadarkan diri. Dia terlempar sampai ke bangunan sebelah. Jadi tembok dalam gedung tadi sampai jebol akibat pukulan Nanami ini. Melihat hal tersebut, Nobara merasakan sesuatu yang begitu berbeda dari Nanami yang dia kenal selama ini. Sekarang yang dia lihat adalah kekuatan sebenarnya dari seorang penyihir tingkat 1. Dan sekarang Nanami mengajak Nobara untuk mencari Nita yang berusaha melarikan diri dari Shigemo tadi. Inumaki Toge. Cerita sekarang pindah ke tempat Itadori yang sedang berlari sendirian menuju stasiun Shibuya, ke tempat Gojo tersegel. Dalam perjalanannya ini dia melihat banyak arwah kutukan yang menyerang manusia biasa. Hatinya sempat goyah melihat hal tersebut. Dia ingin menyelamatkan mereka, tapi dia merasa sudah nggak ada waktu lagi, dan stasiun yang ia tuju juga sudah begitu dekat. Di tengah kebimbangan hatinya ini, secara mengejutkan ada Inumaki Toge yang tiba-tiba memanggilnya. Ya, bisa dipastikan sekarang kalau Inumaki juga dipanggil untuk membantu mengatasi kekacauan yang ada di Shibuya ini. Dengan segera Itadori pun menghampiri Inumaki yang memanggilnya tadi, dan tanpa menunggu waktu lama lagi, kerjasama kedua anak ini untuk menyelamatkan manusia yang diserang oleh arwah kutukan pun dimulai. Inumaki yang menggunakan pengeras suara langsung berteriak jangan bergerak. Otomatis manusia biasa dan arwah kutukan yang mendengar hal tersebut langsung diam tak bergerak. Dengan begini sekarang adalah giliran Itadori menghabisi para arwah kutukan yang terbujur kaku nggak bisa bergerak. Dan setelah menyelesaikannya, Itadori kini berhasil masuk ke stasiun Shibuya tepat pada pukul 10:10. Saran dari Nanami.
Cerita balik lagi ke tempat Nanami dan Nobara. Mereka berdua sudah berhasil menemukan Nita dan terlihat di sini kondisinya baik-baik saja. Kayaknya luka akibat ulah Shigemo tadi nggak begitu fatal. Di sini Nanami memberikan penjelasan kepada dua orang ini mengenai situasi di Shibuya saat ini, terutama masalah tersegelnya Gojo Satoru. Kemudian Nanami menyuruh dua anak ini untuk diam di sini dan menunggu bantuan datang. Sedangkan dia sendiri bakal pergi mencari Naobito dan Maki Zenin untuk bersama-sama pergi menuju B5F, yaitu ke tempat Gojo tersegel. Nobara sebenarnya ingin ikut, tapi Nanami melarangnya. Ya karena pertarungan di Shibuya kali ini begitu berbahaya. Belum waktunya bagi Nobara untuk berada di panggung pertempuran kali ini. Mei Mei versus Geto palsu. Kali ini cerita pindah ke tempat Mei Mei dan adiknya yang sebelumnya sudah mengalahkan dua arwah kutukan tingkat tinggi. Dua orang ini berada di jalur kereta bawah tanah sekitaran lantai B5F, sudah dekat dengan tempat tersegelnya Gojo Satoru. Karena itu nggak mengejutkan juga kalau Mei Mei sekarang bertemu dengan si Geto palsu. Mei Mei di sini terlihat begitu tenang dan santai saat bertemu dengan si Geto palsu. Ya kalau ditarik mundur ke belakang, dua orang ini masalahnya sudah saling kenal semenjak zaman mereka masih sekolah dulu. Tapi Mei Mei di sini memiliki kecurigaan mengenai Geto yang ada di hadapannya ini asli atau palsu. Karena menurut informasi yang ada, Suguru Geto sudah dihabisi oleh Gojo Satoru tahun lalu. Dia juga sedikit curiga apakah Gojo sedang bersekongkol dengan si Geto ini. Tapi kemudian dia menyanggah asumsinya sendiri barusan. Dia paham betul kalau Gojo itu yang terkuat dan bisa melakukan semuanya sendirian. Kalau Gojo mau, dia bisa menghabisi semua manusia di negeri ini seorang diri. Jadi menurut Mei Mei, buat apa juga untungnya buat Gojo sampai harus bekerja sama dengan Geto kalau dia sendirian saja sudah bisa melakukan semuanya. Mei Mei pun memutuskan kalau Geto yang ada di hadapannya ini adalah yang palsu. Yang terjadi berikutnya di sini, si Geto palsu menggunakan teknik manipulasi arwah untuk memanggil satu arwah terkutuk tingkat spesial. Tepatnya kutukan penyakit bernama Smallpox Deity. Kalau diartikan itu dewa cacar. Melihat Geto palsu di hadapannya ini bisa menggunakan teknik manipulasi arwah, Mei Mei sempat goyah. Dia merasa ada kemungkinan kalau ini Geto yang asli. Dan sekarang Geto palsu ini melangkah pergi lalu berpesan pada Mei Mei kalau semisal dia sudah berhasil mengalahkan kutukan penyakit tersebut, silahkan lanjut ke lantai B5F. Lawanmu berikutnya adalah aku sendiri. Mei Mei versus kutukan penyakit. Pertarungan Mei Mei pun dimulai. Secara mengejutkan, kutukan penyakit tersebut langsung menggunakan teknik perluasan wilayah miliknya. Wujud wilayahnya adalah sebuah makam. Dan Mei Mei yang masih dalam kondisi terkejut tiba-tiba saja tanpa dia sadari dirinya sudah terkurung dalam suatu peti mati. Dan tidak berhenti sampai di situ, berikutnya ada bongkahan batu besar yang tiba-tiba jatuh tepat di atas peti mati yang berisi Mei Mei di dalamnya. Dorongan batu besar itu sampai memendam Mei Mei ke dalam tanah. Ya ini bisa disebut seperti mengubur orang hidup-hidup. Batu besar itu kurang lebih seperti nisan dan berfungsi untuk menahan orang yang di dalam peti agar kesulitan untuk keluar. Adik Mei Mei di sini terlihat panik melihat hal yang dialami oleh kakaknya. Sedangkan si kutukan penyakit sekarang mulai menghitung mundur dari angka 3 menuju 1. Dan saat mencapai hitungan angka 2, batu besar itu tiba-tiba meledak dan hancur berkeping-keping. Terlihat di sini Mei Mei berhasil lolos dari perangkap peti mati dengan badan yang masih utuh. Dia berhasil selamat dari situasi yang begitu mengancam nyawanya. Ya bukan penyihir tingkat 1 juga namanya kalau nggak bisa melakukan hal yang di luar nalar seperti ini. Itadori bertemu Choso. Sekarang cerita pindah ke tempat Itadori yang sudah memasuki stasiun Shibuya dan sedang berlari menuju ke lantai B5F. Anehnya nggak ada seorang pun di dalam stasiun tersebut. Tapi takdir akhirnya mempertemukan Itadori dengan Choso. Mereka nggak sengaja berpas-pasan. Di sini Choso langsung menyadari kalau orang yang di hadapannya adalah Itadori Yuji. Dan dirinya langsung teringat kalau Itadori inilah yang sudah menghabisi adik-adiknya. Dia di sini langsung tancap gas menggunakan teknik manipulasi darahnya untuk menyerang Itadori. Sebagai pengingat saja, manipulasi darah ini adalah teknik yang sama dengan milik Kamo Noritoshi dari SMA Jujutsu Kyoto. Tapi level kekuatan Choso ini berada jauh di atasnya. Di sini Choso menyerang Itadori dengan laser darah yang diciptakannya dari darah yang sudah dipadatkan sampai batas maksimalnya. Kemudian laser darah tersebut ditembakkan dengan menggunakan energi kutukan miliknya. Nama teknik ini adalah Piercing Blood. Laser darah ini melaju begitu cepat ke arah Itadori. Dia merespon serangan tersebut dengan menyilangkan kedua tangannya untuk melindungi wajahnya. Tapi serangan itu terlampau kuat. Dia di sini merasa nggak bakal bisa menahannya lagi. Dia segera menghindar dengan menjatuhkan diri ke bawah. Dia berhasil selamat di detik-detik terakhir. Kalau tadi dia tetap memaksa menahan dengan tangannya, bisa dipastikan tangannya bakal berlubang.
serangan Choso tapi belum selesai. Sebuah laser darah ditembakkannya lagi ke arah Itadori. Untungnya kali ini dia bisa merespon lebih cepat sehingga berhasil menghindari serangan tersebut. Dan sekarang Choso terlihat bersiap memadatkan darah lagi. Itadori yang menyadari hal tersebut dengan segera mendekati Choso untuk menyerangnya. Terlihat dia menyerang Choso dengan 2 pukulan beruntun, tapi serangan tersebut bisa ditahan dengan begitu mudah. Kelihatannya serangan Itadori nggak begitu berdampak. Kecepatan dan kekuatan pukulan Itadori melemah, yaitu wajar karena dia sekarang menahan rasa sakit akibat serangan Choso tadi. Bahkan tangan kirinya sekarang agak susah dia gerakkan karena terluka cukup parah. Menyadari kondisi tubuhnya yang kurang memadai, dia berencana untuk menyerang Choso dengan bagian tubuhnya yang lain. Sebelum pertarungan dua orang ini dilanjutkan, Choso bertanya tentang adakah pesan terakhir dari adik-adiknya sebelum Itadori menghabisi mereka. Itadori sempat nggak paham maksud adik di sini itu siapa. Dia kemudian diingatkan kembali tentang Eso dan Kechizu yang sebelumnya telah dihabisinya. Dia pun langsung ingat dan berkata kalau mereka nggak punya kata-kata terakhir sebelum mati. Tapi ada satu hal yang Itadori ingat sebelum menghabisi mereka. Hal itu adalah tangisan dari Eso dan Kechizu. Mendengar hal tersebut, Choso langsung naik pitam dan auranya sekarang begitu kuat untuk segera ingin menghabisi Itadori Yuji. Kualitas penyihir tingkat 1. Cerita balik lagi ke tempat Mei Mei yang melawan kutukan penyakit. Terlihat Mei Mei di sini terperangkap peti mati lagi dan dipendam ke tanah, di mana di atas tanahnya ada bongkahan batu besar. Dan sama seperti sebelumnya, sebelum mencapai hitungan 1, Mei Mei berhasil keluar dari peti mati yang mengurungnya sekaligus menghancurkan batu besar yang berupaya menimpanya. Dia yang sudah terbebas ini segera menyerang kutukan penyakit dengan menggunakan kapaknya. Tapi tiba-tiba saja dirinya sudah terperangkap lagi dalam sebuah peti mati. Dalam kondisi terjebak seperti ini, dia tetap tenang dan berhasil menganalisa cara kerja dari teknik kutukan lawannya ini. Ternyata ada 3 tahapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh si kutukan penyakit. Yang pertama adalah mengurung seseorang dalam peti mati terlebih dahulu. Yang kedua, peti mati tersebut dikubur paksa dalam tanah dengan cara dijatuhi bongkahan batu besar. Dan yang terakhir adalah memulai hitungan mundur 3 detik. Jika dalam waktu 3 detik itu seseorang dalam peti mati gagal keluar, secara otomatis dia bakal terinfeksi suatu penyakit lalu mati. 3 tahapan tadi harus dipenuhi dulu agar teknik kutukan milik lawannya ini bisa aktif. Mei Mei ini begitu luar biasa bisa menyadari cara kerja teknik kutukan lawannya kali ini. Belum lagi dia mampu lolos dari perangkap peti mati itu berulang kali. Tapi dia tetap menerima luka yang lumayan serius akibat bongkahan batu besar yang terus berusaha menimpanya berulang kali. Dia pun merasa bakal bahaya jika harus menghadapi gitu palsu nanti dengan kondisi tubuh yang penuh luka seperti ini. Oh iya, ada satu hal lagi yang terlewat. Teknik perangkap peti mati ini terlihat hanya bisa menyerang 1 orang saja. Terbukti adik Mei Mei dari tadi tidak terjebak. Selain itu, target yang terkena serangan di sini cuma Mei Mei saja. Sepertinya kutukan penyakit ini memprioritaskan untuk menghabisi lawan yang dianggapnya berbahaya terlebih dahulu. Mei Mei sekarang mulai bersiap melakukan serangan balik. Secara mengejutkan juga, di sini terlihat satu gagak miliknya berhasil masuk dalam wilayah milik si kutukan penyakit. Teknik kutukan Mei Mei. Rencana serangan balik Mei Mei itu kurang lebih seperti ini. Adiknya sendiri akan dijadikan target yang terperangkap dalam peti mati, sedangkan dia yang gak terjebak bisa bergerak bebas untuk menyerang lawannya. Tapi Mei Mei di sini juga sadar kalau bongkahan batu besar yang menjatuhi peti mati bisa membunuh adiknya seketika. Uniknya, saat rencana ini disusun, adiknya dengan sukarela tetap mau menjadi umpan tersebut. Rencana ini pun dilakukan. Mei Mei mulai menyembunyikan energi kutukannya, sedangkan adiknya meluapkan energi kutukannya untuk memancing si kutukan penyakit. Hal itu pun berhasil. Adiknya kini telah terperangkap peti mati, dan saat hendak dijatuhi bongkahan batu besar, kedua tangan si kutukan penyakit sudah dipotong oleh Mei Mei. Ternyata adiknya di sini menggunakan teknik domain sederhana yang bertujuan untuk menetralisir teknik kutukan si pemilik wilayah. Jadi biarpun sekarang terjebak dalam peti mati, dia nggak bakal kejatuhan bongkahan batu besar karena sekarang peti mati dan sedikit area di sekitarnya milik adik Mei Mei ini, bukan lagi termasuk wilayah milik si kutukan penyakit. Kita kembali ke momen dimana kedua tangan si kutukan penyakit dipotong oleh Mei Mei. Secara luar biasa tangannya beregenerasi dengan begitu cepat. Mei Mei pun memuji kemampuan regenerasinya ini. Itu wajar ya, karena kutukan penyakit ini tergolong tingkat spesial. Dan sekarang setelah tangannya kembali utuh, dia berusaha menyerang Mei Mei. Tapi hal berikutnya yang terjadi malah tubuh dari si kutukan tersebut berlubang karena terkena serangan dari satu ekor gagak yang dikendalikan oleh Mei Mei. Seketika kutukan penyakit ini langsung tewas. Dan uniknya gagak yang barusan menyerang juga ikut tewas. Hal itu terjadi karena ternyata bayaran dari teknik pamungkas yang Mei Mei gunakan barusan adalah nyawa dari gagaknya sendiri yang dibuat menyerang. Teknik ini dinamainya Bird Strike.
Cara kerjanya simpel aja sih, dimana seekor gagak bakal diluncurkan ke arah musuhnya dengan bermaksud untuk menyerang dan menghabisi lawannya. Tapi yang membuat serangan ini begitu kuat dikarenakan gagak yang dipakai sudah diberikan energi kutukan yang dimiliki Mei Mei. Dia pun mengklaim kalau nggak ada seorang pun yang bisa selamat dari Bird Strike ini kecuali Gojo Satoru. Sekarang Mei Mei dan adiknya terus melanjutkan perjalanannya untuk mulai menghadapi si Geto palsu. Sampai sini dulu ya, kita lanjut lagi nanti. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini. Cek juga video kami yang lain ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.